إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzati wa Jalalah atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, yaitu hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan dan menambahkan segala rizki dan kenikmatan kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan umat manusia yang telah menunjukkan jalan yang lurus, jalan menuju kebahagiaan, yakni jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan jalan petunjuk dari Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia tidak akan pernah tersesat selamanya, yakni kitabullah wa sunnah, yakni Al-Quran, firman Allah, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita panjatkan dan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan keimanan dan ketakwaan seseorang itu bisa futur, bisa menurun atas segala macam kondisi, atas segala macam keadaan yang mana manusia tersebut bisa menjadi futur atau malas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita terlalu sedikit meluangkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak waktu yang telah kita buang hanya untuk kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu hanyalah sesuatu yang menyibukkan, sendaguro, hanyalah sarana untuk kita menggapai kehidupan yang abadi kelak di akhirat, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, senantiasa kita untuk introspeksi diri, muhasabah diri, sebatas mana keimanan yang telah kita pupuk selama ini, dan berapa banyak amalan-amalan yang telah kita kumpulkan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal
yang kita kumpulkan di waktu dunia, itulah yang akan menentukan kehidupan kelak kita di akhirat, kebahagiaan kita di akhirat ataupun celakanya kita di akhirat. Dengan kita memperbanyak amal soleh, ladang amal buat kita, maka dengan kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka insyaallah kita akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat, telah memberikan perhatian kepada umatnya, bahwasannya janganlah kita menjadi seseorang umat yang terlalu mencintai dunia. Rasulullah sangat khawatir, takut tentang satu sifat, yang mana dengan sifat tersebut bisa menghancurkan kehidupannya kelak di akhirat. Apa itu sifat tersebut? Yaitu sifat al-wahn. Al-wahn itu adalah yang mana sifat terlalu cinta dunia dan takut mati. Memang kematian adalah sesuatu yang pasti dan rahasia. Tidak akan luput satupun manusia dari kematian. Dan kematian tersebut disembunyikan Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin banyak untuk bermuhasabah, untuk membekali diri kita dengan amal soleh. Kematian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan untuk diri kita. Akan tetapi dengan berita kematian itu seharusnya menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya adanya suatu azab yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan banyak kenikmatan, lalu dia kufur, dia ingkar, dia benci atas apa yang telah Allah takdirkan. Ada pula manusia yang diberikan kebaikan, kehidupan dunia, kekayaan, jabatan, tahta harta dan wanita, namun mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk hanya mengurusi kehidupan dunia, padahal Rasulullah telah memberikan rambu-rambu agar kita menjauhi sifat al-wahn, yaitu cinta dunia dan takut mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad yang bunyinya, "Aktsiru dzikra hadhihi ladzat." Ingatlah kalian terhadap sesuatu pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Yaitu kematian. Dengan kematian, maka kelezatan yang kita rasakan di kehidupan dunia ini akan hilang. Dan kenikmatan di dunia ini hanyalah sesaat, hanyalah sementara. Apapun yang kita nikmati, baik itu harta benda, baik itu makanan, buah-buahan, kendaraan, rumah, semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai semua yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah, dengan kita lalai menunaikan hak-hak dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meninggalkan apa yang diperintahkan dan malah kita mengerjakan sesuatu yang dilarang. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir tahun 2024 ini kita masih diberikan usia. Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua, yakni kita masih diberikan kehidupan, sehingga pada sisa-sisa usia yang masih Allah titipkan kepada diri kita, kita gunakan dengan sebaik mungkin agar kelak kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meningkatkan ketakwaan kita sehingga kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup di dunia tidak hanya kita mengumpulkan harta benda, kita hanya melakukan amal ibadah yang wajib saja, akan tetapi bagaimana dengan amal ibadah kita yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan
derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Agar apa? Agar Allah akan mengetahui siapa hamba-hambanya yang paling bertakwa, yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup agar menguji kalian, agar mengetahui siapa yang paling ahsan, paling baik amalnya. Maka kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan kita maupun dengan kematian. Dan kita tutup kematian, suatu saat kita bisa menutup usia kita dengan amal kebaikan, dan kita bisa memanen amal ibadah kita kelak di akhirat, dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada Jumat siang kali ini bermanfaat dan memberikan mau'idhah hasanah untuk kita semua, dan memberikan semangat agar kita bisa menjadi lebih baik, kehidupan kita menjadi lebih bermanfaat terhadap sesama manusia, terhadap alam semesta ini, dan kelak kita akan memberikan kebaikan-kebaikan juga kepada manusia yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fas'innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا